Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan NIM 12250101005. Di sini saya sedikitnya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indochina dalam buku Sejarah Islam di subkawasan Indochina, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar, karya Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG. Baik, langsung ke pembahasannya saja. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada 3 teori mengenai masuk dan berkembangnya Islam di subkawasan Indochina, yaitu teori Cina atau Muslim Hui, teori Melayu, dan teori Arab. Ketiga teori ini mencoba memberikan jawaban permasalahan tentang masuknya agama Islam di Indochina dengan perbedaan pendapatnya, yaitu yang pertama mengenai waktu masuknya, yang kedua tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran, dan yang ketiga penyebar atau pembawa agama Islam. Langsung saja kepada teori yang pertama, yaitu teori Cina. Nah, di dalam teori Cina ini menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina, dan mereka terdiri daripada orang-orang Cina keturunan Persia, Arab, India, dan suku Han Muslim atau Muslim Hui pada abad ke-11 Masehi. Nah, mereka ini dikatakan telah menguasai perdagangan di daerah Kanton, Hunan, dan Kaso. Mazhab yang dibawa oleh orang Cina keturunan Arab Persia tersebut adalah mazhab Syiah dan Hanafiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab Syiah ini terkalahkan oleh mazhab Syafi'i karena gerakan dakwah yang dilakukan para ulama Nusantara yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, yaitu diantaranya dari Kesultanan Patani dan Kelantan. Lalu teori kedua yaitu teori Melayu. Nah, di teori Melayu ini menyebutkan bahwa Islam dibawa ke Indochina melalui para pedagang Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad ke-12 Masehi hingga ke-14 Masehi. Mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti kerajaan Patani dan Malaka, Aceh, dan juga Jawa. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ini begitu maju dalam berbagai bidang seperti politik, perdagangan, tentara, agama, dan ilmu pengetahuan Islam. Sebelum mereka sampai di Indochina, terlebih dahulu mereka ini singgah di Linggor dan Singgora. Nah, kedua daerah ini itu merupakan bagian dari kerajaan Melayu Langkasuka atau Patani Darussalam yang sekarang bagian dari Thailand. Diperkirakan melalui orang-orang Melayu inilah mazhab Syafi'i dibawa ke Indochina, tepatnya di Champa. Nah, Champa ini juga itu tuh merupakan sebuah kerajaan Islam di bagian tengah Vietnam sekarang, dan jatuh pada abad ke-15 di bawah kuasa kerajaan Annam. Lalu yang terakhir tentang teori Arab. Nah, penulis buku juga yaitu Dr. Asep Ahmad Hidayat ini berpendapat bahwa masuk dan berkembangnya Islam Indochina bukan hanya disebarkan oleh orang-orang Melayu, tetapi juga oleh para pendakwah Arab. Menurut Wiselius dalam De France in Indochina di halaman 5 mengatakan bahwa orang-orang Arab dalam pelayarannya ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat, dan kendati pun anak negeri di sana tidak menerima peraturan-peraturan mereka, namun orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi supaya memeluk agama Islam. Lalu pada halaman 153 juga disebutkan bahwa orang-orang Islam dari Cochin, Cina, dan Pulau Jawa datang dari negeri yang sama, yaitu Coromandel. Nah, di Coromandel ini juga pernah berdiri sebuah kerajaan pertama kaum Alawiyin yang datang dari Hadramaut atau Yaman. Kerajaan ini akhirnya kalah dalam satu peperangan, dan penduduknya kemudian hijrah ke Cochin, Cina atau Indochina, Borneo, Kalimantan, termasuk daerah Kuching, dan Kepulauan Filipina. Mungkin segitu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.